Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis ke-18 dari hadis Arba'in yang berjudul takwa kepada Allah dan akhlak yang terpuji. An Abi Dzarrin Jundubi bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'ash sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmizi. Abu Dzar Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal keduanya berkata, Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, iringilah kesalahanmu dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Hadis riwayat Tirmizi. Sababul urutnya, latar belakang hadis, pesan Rasulullah yang ditunjukkan kepada Abu Dzar dan Mu'adz ini disebutkan melalui berbagai jalur dan berbagai kesempatan. Di antaranya Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, lalu beliau berkata, "Ya Mu'adz, bertakwalah kamu kepada Allah, bergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Kamu melihat kesalahan ikutilah dengan kebaikanmu." Mu'adz lalu berkata, "Ya Rasulullah, ucapan tidak ada Tuhan selain Allah termasuk kebaikan?" Kalimat itu merupakan kebaikan yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua adalah Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu perbuatan yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku ke neraka." Rasulullah menjawab, "Jika kamu melakukan kejelekan, maka lakukan kebaikan, karena kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat." Saya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah termasuk kebaikan?" Itu kalimat yang derajatnya paling tinggi. Bertakwa adalah menurut bahasa berarti batasan atau penghalang yang mencegah kita dari hal yang kita takuti. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai pengertian menempatkan penghalang antara kita dengan siksa Allah yang kita takuti itu, dan ini dilakukan dengan jalannya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Fiqhul hadisnya atau kandungan hadisnya, manusia adalah khalifah di bumi. Kekhalifahan itu membuat Adam lebih tinggi kedudukannya dibanding malaikat. Pesan yang abadi. Betapa indahnya pemberian yang diberi dua sahabat di atas. Pemberian yang didengar langsung oleh murabi kekasihnya, itu Nabi Muhammad. Takwa adalah jalan keselamatan. Taujih yang paling penting bagi kita dalam hadis ini adalah takwa kepada Allah. Dengan takwa, seorang mukmin akan mendapatkan pertolongan dari Allah, juga menjanjikan kepada mereka rezeki yang baik dan jalan keluar dari semua kesulitan. Dengan takwa, mereka juga akan dilindungi dari muslihat musuh, juga akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang bertakwa. Di akhirat, orang-orang yang bertakwa berada di sisi Allah, karena ketakwaan adalah jalan seorang mukmin, juga alak para nabi dan rasul. Takwa juga sesuatu yang dipesankan Allah kepada semua hambanya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Hakikat takwa adalah kata yang singkat namun penuh dengan makna, mencakup semua yang dibawa oleh Islam, akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Takwa bukanlah kata-kata kosong tanpa bukti. Takwa adalah amal perbuatan dalam rangka ketaatan kepada Allah dan tidak melakukan maksud kepadanya. Para salafus salih mendefinisikan takwa dengan menaati Allah dan tidak maksiat, selalu berzikir, tidak lupa, senantiasa bersyukur, dan tidak kufur. Kesempurnaan takwa, di antara yang menyempurnakan takwa adalah menjauhi syubhat dan sesuatu yang bercampur dengan barang haram. Imam Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin
sehingga ia meninggalkan apa yang sebenarnya tidak mendatangkan dosa karena khawatir bisa mendatangkan dosa. Hasan al-Basri berkata, sifat takwa senantiasa melekat pada seorang yang bertakwa karena ia memilih banyak hal yang sebenarnya halal karena khawatir haram. Nilai-nilai ketakwaan. Seorang muslim memahami ajaran agama Allah. Sebab orang yang tidak memahami tidak akan mengetahui apa yang wajib ia lakukan dan apa yang ia wajib ia tinggalkan. Karena itu, ilmu adalah ibadah yang paling afdol, jalan yang menghubungkan ke surga dan tanda bahwa seorang menginginkan kebaikan. Rasulullah bersabda, keutamaan seorang ulama atas abid seumpama keutamaanku atas orang-orang yang paling rendah imannya di antara kalian. Taubat dan bersegera dalam melakukan kebaikan adalah akhlak seorang mukmin yang bertakwa. Hendaknya ia bersegera untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah saat ia sadar bahwa ia telah melakukan perbuatan dosa. Setelah bertobat, seorang mukmin yang bertakwa segera untuk melakukan perbuatan baik dan memperbaiki amal salih dan agar dosanya terhapus. Puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah lalu akan dihapus. Menyempurnakan wudhu meskipun dalam kondisi yang susah, memperbanyak langkah ke masjid dan nantinya kedatangan waktu sholat, termasuk akan dihapus dosa yang telah lalu. Taubat merupakan syarat dihapusnya dosa besar. Dosa besar adalah seperti durhaka kepada orang tua, bunuh, riba, minum minuman keras dan lain sebagainya. Tidak ada jalan lain menghapus kecuali dengan taubat. Jika dosa yang dilakukan tidak berhubungan dengan hak manusia, hak orang lain yang bersangkutan atau meminta maaf kepadanya. Langkah berikut adalah mengharap kepada Allah agar taubatnya diterima dan dosanya diampuni dan diganti dengan kebaikan. Berusaha memiliki akhlak yang terpuji. Manusia sangat mungkin memiliki akhlak yang terpuji karena Allah telah menghancurkan hal itu. Cara lain adalah bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. Para ulama, orang-orang yang memiliki akhlak mulia, menjauhi orang-orang jahat dan orang-orang yang mempunyai kebiasaan buruk dan lain sebagainya. Termasuk akhlak terpuji adalah selalu melakukan silaturahmi, memberi maaf, berlapang dada dan suka memberi meskipun dalam kondisi tidak mudah. Imam Ahmad disebutkan dan berlapang dada terhadap orang yang mencelamu. Juga termasuk akhlak mulia adalah sikap ramah, sabar, tawadu. Termasuk tanda sempurna iman dan takwa adalah akhlak terpuji dan bersikap baik dalam pergaulan. Juga membenci dan menjauhi orang-orang yang suka berbuat maksiat, manakala mereka bersikeras tidak mau meninggalkannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu